rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal afasi. Banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Artinya tidak mendapatkan pahalanya puasa. Yang didapat hanya lapar dan dahaga. Illal ju'i wal afasi. Kenapa? Karena disadari atau tidak disadari ibadah puasanya tersebut tidak sah. Ibadah puasa tersebut habis pahalanya karena perilaku kita, karena keadaan kita yang kita tidak tahu kalau ataupun tahu melanggar daripada atau ketentuan daripada puasa Ramadan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, rasulullah. Pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita masih berkesempatan untuk menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mudah-mudahan termasuk orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Pada saat ini kita berada di hari Ahad terakhir bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Minggu depan atau Ahad minggu depan kita sudah memasuki bulan Ramadan. Maka oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, pada kali ini kita sedikit akan membicarakan tentang segala sesuatu atau sesuatu yang harus kita persiapkan sehingga di bulan Ramadan tersebut puasa kita, ibadah puasa kita menjadi ibadah puasa yang betul-betul bermanfaat, yang betul-betul sah, baik itu menurut hukum syariat maupun menurut hakikat. Ada satu hadis yang ini sering saya sampaikan khususnya di dalam menjelang bulan Ramadan. Ada sebuah hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hendaknya bisa kita jadikan pedoman, yaitu rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal afasi. Banyak orang yang berpuasa tetapi dia
tidak mendapatkan apa-apa. Artinya tidak mendapatkan pahalanya puasa. Yang didapat hanya lapar dan dahaga. Illal ju'i wal 'athas. Kenapa? Karena disadari atau tidak disadari ibadah puasanya tersebut tidak sah. Ibadah puasa tersebut habis pahalanya karena perilaku kita, karena keadaan kita yang kita tidak tahu kalau ataupun tahu melanggar daripada atau ketentuan daripada puasa Ramadan tersebut. Tapi baiklah, sebelum itu mari kita lihat jenis-jenis puasa. Yang jenis puasa yang pertama adalah puasa wajib. Puasa wajib itu tidak hanya Ramadan saja. Yang pertama memang puasa Ramadan. Yang kedua puasa nazar wajib. Yang ketiga adalah puasa kafarat atau kifarat, puasa denda atau puasa tebusan. Ini harus dilaksanakan karena wajib. Kalau tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa dosa tersebut. Jelas puasa Ramadan itu ada 30 kadang-kadang, ada yang 29 kadang-kadang. Insya Allah untuk tahun ini itu tanggal 1 Maret 2025. Kalau tidak salah hari Sabtu itu ya. Hari Sabtu itu sudah memasuki puasa. Jadi malam, tapi kita tetap menunggu ketentuan daripada pemerintah, pengumuman pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Jadi malam tanggal 1 Maret itu sama dengan malam tanggal 1 Ramadan. Esoknya sudah puasa. Nah, puasa Ramadan memang wajib ain, artinya wajib yang harus dilaksanakan oleh masing-masing individu, masing-masing pribadi daripada umat Islam yang sudah memenuhi syarat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, siapapun, peduli pandang lanang atau perempuan, laki perempuan, gede cilik, tua muda yang sudah memenuhi syarat, semuanya yang merasa mukmin difardukan, diwajibkan atas kamu apa itu puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan, diwajibkan puasa itu pada umat-umat terdahulu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa. Kapan itu? Ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang telah dihitung atau telah ditentukan, yaitu bulan Ramadan. Jadi puasa wajib yang pertama adalah bulan Ramadan.
Yang kedua adalah puasa nazar. Siapa yang punya nazar, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, pernah nazar besok umpamane ngomong besok nek anakku lulus S8 misalnya. Nek lulus S8 saya akan puasa. Ya ora poso-poso orang S8. Tapi ketika S3 misalnya betul anaknya itu lulus beneran dan nazar itu hukumnya wajib dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah puasa wajib, puasa kifarat, puasa denda atau puasa penebus. Apa itu? Antara lain adalah puasa sumpah. Ini kita hati-hati. Puasa sumpah ada sumpah yang tidak dilaksanakan. Janji sumpah yang tidak dilaksanakan. Misalnya, demi Allah saya bersumpah. Maka ada ya, kadang-kadang banyak orang dikit-dikit itu sumpah. Kalau itu menggunakan huruf qasam, billahi tallahi wallahi, ini apabila tidak dilaksanakan sumpahnya itu, maka dia untuk menebus itu dengan berpuasa. Ya, berapa jumlahnya? Ya sejumlah berapa dia kali melanggar sumpah itu. Ya. Nah ini ketiga itulah puasa wajib yang harus kita laksanakan dari apa yang menjadi tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, puasa ini bisa sempurna ini kalau kita laksanakan, kita jaga dua sisi. Yang pertama secara syariat, yang kedua secara hakikat. Secara syariat apa? Toto corone poso kuwi dilaksanakan minal fajri, dari terbitnya fajar atau waktu subuh, ila ghurubi syamsi, sampai dengan terbenamnya matahari. Awake dhewe niki bejo urip nang Indonesia, cetha waktune ya. Kemudian tidak banyak, hanya berapa itu 13 jam ya. Jam berapa? Jam 5 kira-kira, waktu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18. Oh, puasa teng kutub itu ada yang begini mau setengah jam ya. Tapi alhamdulillah kita dihidupkan oleh Allah itu di bumi Nusantara ini. Di samping kemahrifah wa jinawe tentang waktu dan itu cepat dan jelas, tidak seperti di daerah-daerah baik kutub selatan ataupun kutub utara. Kemudian segala sesuatu yang harus kita jaga adalah apa itu yang disebut dengan rukunnya puasa. Rukunnya puasa itu hanya ada dua. Yang pertama adalah niat pada waktu malam. Setiap malam itu harus niat bahwa besok akan berpuasa. Namanya niat itu bukan yang nawaitu shauma ghadi an adai fardhi syahri ramadhan hadi sanati fardhillahi ta'ala. Tidak itu saja. Tetapi di samping lesan yang utama, lesan apa hati kita itu adalah kerentek nawaitu shauma ghadi, nek kangilan yang ingsun poso besok pagi bulan Ramadan ini lillahi ta'ala. Saya masih sering melihat ketika supaya besoknya itu tuh nanti tidak lupa, maka imam
traweh ya itu biasanya sering menuntun. Itu hanya jangan diucapkan lisan saja, tetapi dikerentekkan di dalam hati. Yang pertama, makanya Quran dikata malam itu tidak niat, lupa kok poso ya posone orang jadi lah. Paham ya? Bengi kok orang niat, misalnya pas ono acara ora traweh, lali, ya niat. Nah ini sekalipun berpuasa itu dia puasa tidak sah. Karena apa? Karena ada salah satu rukun yang tertinggal, yaitu niat. Kemudian yang kedua, mampu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Saya ulangi, rukunnya puasa ada dua. Yang pertama, niat setiap malam. Kemudian yang kedua, mampu menjaga untuk tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Apa itu? Apabila terkena ini, maka puasanya juga batal. Apa itu? Yang pertama adalah makan minum dengan sengaja, termasuk wong sing lali. Lali itu apa tuh itu? Etok lali, tapi pada dasarnya ketika itu juk-juk pelong jam itu biasanya kan kalau awal-awal puasa kan itu kita masih adaptasi. Ini sering berpotensi sering lupa. Sing biasanya jam itu minum kopi. Jadi kadang-kadang tidak disadari minum kopi. Ya kalau itu tidak sadar, lali, lupa, maka itu tidak membatalkan. Tetapi kalau sengaja untuk etok lali, pada dasarnya etok lali itu kan jarak itu kan sengaja. Ini makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang kedua adalah termasuk memasukkan sesuatu dengan sengaja di lubang-lubang yang ada di dalam diri kita ini. Nah ini pendapat ya, ada yang mengatakan tidak batal, tapi untuk Syafi'iyah ini berpendapat bahwa memasukkan segala sesuatu di lubang di dalam badan kita ini dengan sengaja. Mungkin esok-esok awan-awan kok kupingnya gatel, jupuk keruk kuping. Nah, kemudian ngisep banyu irung ketika wudhu ini dengan sengaja. Yang demikian itu ketika kita berpuasa tidak diperbolehkan. Kemudian berikutnya adalah muntah-muntah dengan sengaja. Kalau muntah dengan sengaja itu begitu. Ya memang di orang muntah-muntah ben iso batal ke puasane gitu lagi. Kemudian yang ketiga, bersetubuh pagi siang hari ini tidak boleh bapak ibu suami istri bersetubuh, dendanya berat. Antara lain apabila kita ada orang yang melakukan semacam itu, dendanya satu, harus memerdekakan budak, padahal budak saya kira kalau tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut mutatabi'aini. Namanya berturut-turut ketika satu saat puasa batal di tengah, maka harus mengulang. Yang ketiga, yang terakhir adalah kalau tidak mampu, kemudian memberikan makan kepada 60 fuqara masakin. Maka dari itu terutama yang manten anyar itu ketika puasa ini ya menjauhlah
supaya tidak terperangkap di dalam masalah itu membatalkan puasa. Kemudian ibu atau wanita yang sedang haid atau nifas, malam puasa, pagi puasa, kemudian jam 10 atau jam 11 kemudian datang menstruasi, itu juga batal. Kemudian yang berikutnya adalah keluar sperma dengan sengaja. Nah, impi ora sengaja ya, sengaja dikocok itu ya, atau diantem-antem itu kan sengaja. Nah, ini juga batal. Kecuali kalau mimpi, nah mimpi itu tidak. Dan berikutnya adalah yang terakhir adalah gila. Begini poso, begini sahur, poso, jam 10 berpuasa, kali jam 11 ujung-ujung guyu dewi, desa mesem sendiri. Nah, ini orang itu kemudian datang. Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu kalau kita mampu menjaga itu, maka puasanya sah secara syariat, secara tata aturan. Nah, kemudian bagaimana pahalanya? Ada sesuatu yang bisa merusak pahala daripada puasa. Biarpun puasanya sah, tapi pahalanya tidak atau hancur. Ya, andai kata kita boleh mengibaratkan gelas dengan air, apabila orang itu puasanya secara syariat betul, secara hakikat betul, maka ibarat gelas itu gelas yang terisi air dengan penuh. Nah, apa ada juga puasanya sah, gelasnya ada buntu, tapi tidak ada isinya. Ya tadi rubbaso imin min syamihi illal ju'i wal atosini. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Karena apa? Karena tidak bisa menjaga hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Apa itu? Secara singkat adalah segala sesuatu yang bisa mengundang maksiat. Satu, harus bisa menjaga lisannya. Kemudian yang kedua, bisa menjaga telinganya. Nek krungu sing barang ora apik ya, itu dilihat. Kemudian tangannya, kakinya dan seterusnya. Nah, ini apabila mampu menjaga yang demikian ini, maka ibaratnya gelas terisi dengan air penuh. Tetapi ketika tadi secara syariat puasanya batal, maka gelasnya pecah, ya diiseni ya iso. Nah, ini yang harus kita sadari, harus kita persiapkan mental kita supaya kita tidak berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa. Gelasnya ibaratnya gelasnya kosong, sehingga yang demikian ini ya harus sekali lagi harus kita perhatikan, kita persiapkan diri sehingga kita nanti puasa kita di akhir daripada Ramadan kita mendapatkan predikat ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat rohani, jasmani, tidak kalah penting sehat dompet kantongi, sehingga kita ini bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dengan benar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.